Halo Sobat Kabar Oto, berjumpa lagi di Kabar Oto on YouTube channel. Di video kali ini ada produk terbaru dari Astra Honda Motor, yakni All New Honda PCX 160cc. Bentuknya memang tak jauh beda dengan versi Thailand yang diluncurkan awal tahun 2021. Nah, di awal Februari ini Astra Honda Motor meluncurkan All New Honda PCX 160cc dengan bentuk yang serupa, tapi ini versi Indonesia. Banyak keunggulan yang disertakan di All New Honda PCX 160cc ini. Ya, awalnya kita bisa lihat dari desainnya. Nah, mesinnya juga ada pembesaran kapasitas dari 150cc sebelumnya menjadi 160cc. Dan juga All New Honda PCX ini ada teknologi yakni Honda Selectable Torque Control. Ini sistem yang akan membuat pengendara tetap dalam kondisi aman meskipun lintasannya sangat licin atau dalam kondisi hujan. Kita juga mencoba All New Honda PCX 160cc ini di sirkuit yang sudah disiapkan oleh Astra Honda Motor, yakni di wilayah Cikarang, Delta Mas. Nah, seperti apa performanya, kita akan review untuk Sobat Kabar Oto. Nah, Sobat Kabar Oto, untuk lebih jelasnya apa saja keunggulan di All New Honda PCX, di sebelah saya ada Mas Ade Muhajir. Ya. Sebagai apa, Mas? Saya sebagai PIC Technical Training, instruktur Technical Training di Technical Service A, PT Astra Honda Motor. Nah, oke, Mas Ade, tadi kan dijelaskan pemaparan di depan bahwa All New Honda PCX mengusung mesin baru. Ada fitur-fitur baru yang membuat All New Honda PCX ini bisa lebih efisien dan lebih bertenaga. Nah, boleh tahu nih Mas, apa saja keunggulan ini? Boleh, kita langsung masuk ke engine? Oke, boleh ke engine ya. Oke, jadi yang pertama adalah yang banyak dilihat bahwa kita sekarang sudah mengusung engine ESP ya. Oke. Engine ESP, nah yang pertama perubahannya apa? Jadi dia tetap mengusung teknologi ESP yang sebelumnya, kayak roller rocker arm, gitu kan, offset cylinder, gitu. Kemudian dia juga pakai ACG starter. Nah, di sini ada penambahan teknologi. Yang pertama adalah kalau kita lihat di sini, dia sudah menggunakan 4 valve di area silindernya di sini. Jadi ini ada di in-nya itu ada 2, sebelumnya 1, di sini di out-nya juga ada 2. Jadi totalnya 4. Nah, dengan penambahan 4 valve ini, tentu total luas area pada area valve ini menjadi lebih luas. Nah, sehingga pembakaran yang terjadi di area silinder ini menjadi lebih optimal. Kemudian gas buangnya pun atau gas sisa pembakarannya pun lebih efisien dibuang. Gitu, sehingga di sini dapat meningkatkan output dari performance sepeda motor ini. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat di sini area silindernya, di sini ada perubahan pada piston. Jadi dia menjadi lebih besar secara diameter, gitu. Nah, di sini jadi mengusung tipe overbore ya, overbore. Kemudian torsi yang ditingkatkan. Jadi pembakaran di sini memiliki tingkat kompresi yang tinggi, yaitu mencapai 12:1. Nah, terus kalau kita lihat di sini struk dari motor ini itu menjadi lebih pendek. Nah, dengan lebih pendek itu diharapkan bidang kontak antara ring piston atau piston dengan dinding silinder itu menjadi lebih sedikit. Gitu. Kalau panjang kan dia bisa sampai sini gitu ya. Nah, ini menjadi lebih sedikit sehingga bidang geseknya menjadi lebih rendah. Nah, ini meningkatkan efisiensi dan meningkatkan output performance dari sepeda motor seperti itu. Nah, kemudian masih keterkaitan dengan perubahan piston yang ada di engine. Nah, ini tadi kan saya jelaskan bahwasanya si kompresi menjadi lebih tinggi, kemudian power menjadi besar. Nah, tentunya tingkat panas yang ada di ruang bakar ini menjadi lebih tinggi suhunya. Nah,
Kalau Masnya pernah buka nih di sepeda motor, kalau pernah buka cylinder head itu biasanya kalau ngelihat piston. Ya. Nah, itu pistonnya kan suka ada rada hitam-hitam. Oke. Nah, itu kan sisa karbon atau sisa pembakaran. Nah, kalau Ya. suhunya tinggi, itu ada potensi karbon bisa menyala. Ya. Nah, untuk meningkatkan efisiensi pendinginan, di sini kita sudah menggunakan fitur oil jet. Nah, Oil di sini jet, oke. ada bentuknya seperti huruf L. Nah, oil jet ini berfungsi menyemprotkan oli ke area belakang piston. Jadi ke arah belakang dindingnya piston ya berarti? Ya, ke belakang dinding piston sehingga dia memiliki pendinginan yang lebih optimal. Oke. Seperti itu di sini. Nah, ini sebelumnya belum ada ya berarti? Sebelumnya belum ada. Oh, jadi hanya di sini. Ya, baru Oke. di sini gitu. Nah, selanjutnya apa lagi nih, Mas? Nah, selanjutnya setelah turun dari silinder kita akan turun ke area crankshaft. Oke. Nah, area crankshaft ini di sini masih ada kaitannya dengan peningkatan kompresi serta power. Oke. Nah, jadi kan begitu piston mendapatkan kompresi yang tinggi sama power yang tinggi, dia kan akan memiliki gaya yang besar. Oke. Itu Tadi pada kompresi saat- sampai 12 ya? Iya, sampai 12. Itu dia akan memiliki gaya yang besar. Nah, ketika gaya yang besar ini, sorry, saya boleh bawa spare part sebentar Oke, silakan. supaya lebih gampang. Ya. Nah, ini di engine cutting memang nggak kelihatan ya, tapi kalau kita lihat ini depan di sini ya, Oke. ini sisi kanan, ini sisi kiri. Nah, ketika si piston ini mendapatkan gaya yang besar, Ya. gitu kan, ini kan akan ada gaya nih. Nah, Ya. ketika putaran tinggi, putaran tinggi itu akan menghasilkan gaya inersia yang memungkinkan crankshaft ini Tidak mengalami defleksi Oke, Mas. atau apa kayak lentur gitu ya, Oke. kelenturan. Nah, gitu. Nah, oleh karenanya di sini si crankshaft ini kan harus ditingkatkan nih rigiditasnya. Nah, kita di sini menyematkan roller bearing. Oke. Nah, bedanya kalau roller bearing ini kan dia berbentuk silinder ya. Ya. Nah, ini dia kan memiliki bidang sentuh Yang lebih luas ya? yang lebih luas, Oke. gitu. Karena dia berbentuk garis ya kalau kita tarik Ya. garis. Berbeda dengan ball bearing, Oke. dia hanya titik Oke. ke sini. Nah, sehingga ini akan menambah rigiditas dari si counter shaft. Nah, Oke. kalau misalkan ada orang yang berpikir, ya kan, oh, itu kalau bidang kontaknya lebih luas, harusnya gesekannya lebih tinggi. Lebih tinggi, Nah, kalau oke. kita tidak menggunakan roller bearing, ini kan akan defleksi. Ya. Bergerak, artinya komponen yang di sini akan bergesekan, komponen di sini ada bergesekan. Tentu ini juga area silinder akan mengalami gesekan. Ya, ya. Jadi tidak merata jadi sebelahnya. Tidak, jadi banyak. Jadi losis yang ditimbulkan akan menjadi banyak. Nah, maka kita gunakan ini untuk mengurangi defleksi. Oke. Nah, sehingga dia mengurangi getaran pada engine. Nah, kalau getaran pada engine-nya dikurangin, tentunya noise-nya berkurang, lebih Ya. senyap. Kemudian performanya juga karena gesekannya sedikit, minim, lebih baik. Oke. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya apa nih, Mas? Setelah tadi roller bearing, tadi ada klep sama piston. Masih di area silinder. Ya. Di sini ada yang namanya tensioner lifter. Ya. Gitu. Dia sudah mengusung teknologi hidrolik. Jadi kalau yang dulu dia kan fix ya Mas ya. Jadi dia akan menahan si chain tensioner itu dengan fix. Ya. Gitu. Nah, pada saat si rantai berputar, kalau yang dulu kan dia fix nih. Ya. Gitu. Jadi dia akan bergesek nih si ininya Ya. terhadap si rantai, si tensioner terhadap si rantai akan bergesek. Nah, Ya. ketika si rantai berputar, rantai itu kan akan menggesek chain tensioner ya. Ya. Nah, chain tensionernya itu kan tentu akan sedikit vibrasi atau bergetar ya. Ya. Nah, itu dia saat bergoyang, si hydraulic tensioner lifter ini dia akan menyesuaikan getaran tersebut. Gitu. Ya. Jadi bisa bergerak dikit. Gitu. Ini bergerak Oke. gitu dikit. Ya. Jadi dia naik turun, tek, 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 dikit gitu sedikit. Nah, namun kalau terjadi tegangan yang tinggi pada rantai, Ya. misalkan pada kecepatan tinggi atau pada saat bukaan throttle awal, Ya. Yang ngagetin itu ya. iya ngagetin dia kan kemungkinan ada set gitu apa ya Iya. istilahnya tuh ya menegang gitu ya, Iya. menegang sehingga dia seolah-olah naik ke atas gitu kan, Iya. rantainya naik ke atas memberikan gaya kepada si lifter ini. Nah, ketika dia memberikan gaya, nah di sini kalau Masnya lihat di sini ada 2 silinder. Ya. Silinder pertama itu di sini ada ruangnya. Nah, ruangnya itu disebut dengan low pressure chamber. Oke, Jadi oli masuk ke sini, Ya. kemudian dia masuk, kalau di sini ada steel ball, masuk Ya. lagi ke ruang yang bawah nih. Oh, rumit juga berarti ya di Apa? sini ya? Rumit juga berarti ya? Simple sih sebenarnya, Simple, sederhana, oke. sederhana sih sebenarnya Oke. gitu. Jadi dia cuma ada oli masuk di Nah. ruang atas, kemudian olinya akan masuk lagi ke ruang bawah. Ya. Nah, ketika dia mendapatkan tekanan yang tinggi, Ya. nah si oli ini
tidak bisa kembali lagi ke atas karena ada valve satu arah. Oke. Gitu kan? Jadi dia akan menahan si chain tensioner itu dengan keras sehingga chain tensioner itu tetap tertahan, tetap diam gitu. Dan ini nggak gitu, dia biasa aja tahan gitu. Nah, cuma dia tetap si olinya itu dibocorkan melalui celah-celah kebocoran yang ada di sisi sini. Jadi kalau kita giniin nih, tuh ada olinya. Ada olinya. Iya, ada olinya. Seperti itu. Nah, setelah tadi chain tensioner ini, apalagi nih Mas? Oke. Jadi kemudian ini yang terkait dengan ESP Plus ya. Ya, ESP Nah, Plus. kalau kita masuk ke sini, mekanisme airflow. Jadi ini dioptimalkan kembali di mana pada saat si saluran udara masuk ke sini ya, udara masuk ke sini. Ya. Gitu ya. Dia kan masuk ke sini. Nah, ini ada komponen yang namanya rectifier atau penyearah. Nah, di sini udara akan masuk ke sini kemudian diarahkan ke air cleaner supaya langsung masuk ke intake ruang bakar gitu. Nah, di sini kenapa ditambahkan rectifier? Nah, kalau misalkan tidak ada rectifier, maka udara di sini akan bergerak sampai ke ujung sini, kemana-mana gitu. Nah, di sini kalau tidak diarahkan, dia ada potensi turbulensi dari flow udara, sehingga menghambat udara masuk dengan sempurna. Nah, di sini diarahkan supaya bisa masuk dengan lebih baik, lebih optimal. Nah, kemudian ruang di sini pun antara air cleaner ke intake itu diperbesar. Sehingga flow udara itu lebih baik. Kemudian juga di sini di bagian throttle-nya, dia bornya itu, nah kalau ini ada angkanya nih, dia dirubah juga dari 26 menjadi 28. Oh, jadi lebih besar berarti. Jadi lebih besar, sehingga ini kan udah besar nih aliran udaranya. Nah, dia akan masuk ke sini lebih optimal udara yang masuknya, karena kan diameter diperbesar, aliran udara diperlancar gitu ya. Jadi dia lebih optimal seperti itu. Oke. Wow. Udah ada lagi fitur kalau yang dari barunya? Perubahan lainnya adalah perubahan di area puli. Puli. Jadi puli ini dimensinya diperbesar. Diperbesar dengan tingkat akurasi balancing yang ditinggikan. Jadi untuk mengejar apa nih berarti? Nah, sehingga dia pada saat diputar lebih halus. Gitu. Kemudian dia ada perubahan juga di area OCC-nya di sini. Nah, OCC-nya ini kan yang tadinya banyak lubang, sekarang hanya 2 lubang. Nah, ini meningkatkan ketahanan yang lebih baik daripada adanya debu masuk dari luar. Gitu. Nah, sehingga area OCC itu lebih clean, lebih bersih. Gitu. Dari sini dari OCC sudah ini diperbesar. Nah, diperbesar juga keterkaitan dengan penambahan power. Gitu, penambahan power dan torsi yang lebih besar, sehingga sistem transmisi pun akan menyesuaikan desainnya agar lebih optimal menyalurkan daya yang dihasilkan sepeda motor ke ban belakang. Seperti itu. Kemudian kalau dari sisi kanannya di sini ada penyesuaian posisi dari si katalisator terkait dengan pemurnian gas buang yang lebih baik. Seperti itu. Kemudian juga perubahan desain di knalpot untuk mengurangi resistensi gas buang. Gitu. Jadi power jadi lebih bersih. Lebih bersih, kemudian lebih bertenaga gitu. Karena resistensinya juga berubah lebih baik. Seperti itu. Nah, Sobat Kabaroto, tadi penjelasan dari Mas Ade. Nah, kita lihat bagaimana all new Honda PCX 160cc ini berada di lintasan. Simak terus. Halo Sobat Kabaroto, saat ini kita akan menuju sirkuit yang disiapkan oleh Astra Honda Motor menguji produk terbaru, yakni Honda PCX. Nah, kita lihat bagaimana performanya, sejauh apa PCX ini bisa bermanuver, mulai dari akselerasinya dan juga kemampuan untuk meliuk-liuk lah. Lanjut. Selama di sirkuit kita juga harus melakukan pengetesan tekanan darah, dan dipastikan untuk mengikuti kegiatan ini kita dalam keadaan fit. Nah, Sobat Kabaroto, di sini tempat briefing untuk memastikan semua jurnalis bisa mengendarai dengan baik dan bisa menghafal lintasan yang disediakan oleh penyelenggara. Nah,
Nah, sebelum kita turun ke sirkuit, kita harus persiapkan body protector, mulai dari untuk ini lengan dan juga bagian kaki. Jadi apabila terjatuh, kita bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan. Nah, tadi setelah kita mendapat informasi mengenai lintasannya, kita akan melihat bagaimana kemampuan dari Honda PCX 160cc ini di sirkuit yang disediakan oleh Astra Honda Motor. Kondisi lintasan saat ini basah, jadi kita akan benar-benar merasakan dan mencoba teknologi terbaru dari Honda PCX, yakni Honda Selectable Torque Control. Nah, sistemnya akan saya jelaskan nanti. Nah, kita akan mencoba 5 putaran, satu untuk mencoba dulu, habis itu 5-nya kita bisa mengeksplorasi Honda PCX ini, bagaimana dengan akselerasinya dan juga teknologi terbaru dari PCX, Honda Selectable Torque Control, atau disingkat HSTC. Yuk. Astra Honda Motor mengundang Kabar Auto untuk menguji all new Honda PCX 160cc ini langsung di Astra Honda Motor Safety Riding and Training Center. Kebetulan cuacanya hujan. Nah, di sini kita bisa langsung mengetahui teknologi atau fitur di all new Honda PCX 160cc, yakni Honda Selectable Traction Control. Saat akselerasi, motor mampu melaju mantap tanpa ada gejala slip di roda belakang. Begitu juga saat melakukan akselerasi ketika menikung dan mencoba membuka bukaan gas lebih besar, tapi all new PCX ini bisa jinak ketika keluar tikungan. Nah, Sobat Kabar Auto, tadi kita sudah mencoba bagaimana all new PCX 160cc ini berakselerasi dan juga bermanuver di sirkuit yang sudah disediakan oleh Astra Honda Motor. Simak terus video-video yang ada di Kabar Auto YouTube channel. Jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai jumpa lagi.